Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan bisnis dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman member yang sudah join. Dan kali ini kita akan membahas bedah emiten dari analisis yang sudah kita lakukan secara top down. Dan ini kita akan membahas mengenai London Sumatera atau LSIP. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya ya teman-teman ya. LSIP atau PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk ini bergerak dalam industri perkebunan dengan komoditas utama itu kelapa sawit dan juga karet. LSIP ini diakuisisi oleh Indofood Group, Salim Group ya, atau PT Salim Infomas Pratama Tbk. Ini salah satu kendaraan bisnisnya pada tahun 2007 dan menjadi bagian dari Indofood Group. Nah, kalau SIMP ini kan brandnya kan ada Bimoli dan juga D5 ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu kelapa sawitnya itu ambil dari London Sumatera. Saat ini LSIP memiliki 12 pabrik kelapa sawit di Sumatera dan juga Kalimantan. Sebagai sebuah organisasi, LSIP ini memiliki visi utama yaitu menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dalam hal produksi, biaya, kondisi yang berbasis penelitian dan pengembangan. Untuk mencapai visinya, misi utama dari LSIP adalah menambah nilai bagi stakeholders di bidang agribisnis. Saya rasa menjadi sebuah organisasi dengan visi dan misi yang spesifik seperti ini cukup bagus, jadi dengan ini kita bisa lanjutkan pembahasannya. Pemilik perusahaan dari LSIP ini adalah SIMP, Salim Infomas, ini dengan kepemilikan 59,51% teman-teman. Dan SIMP ini dimiliki oleh Indofood Group secara besar ya teman-teman ya. Selain itu pemiliknya ada juga Indofood Agri Resources Ltd, ada direktur juga yang memiliki dan saham beredar di masyarakat itu sekitar 40,38%. Nah, Indofood Agri Resources Ltd ini juga pemilik dan pengendali dari SIMP ya teman-teman ya. Jadi nanti strukturnya kita akan bahas, ini lanjutannya. Nah, di sini Lonsum dimiliki oleh SIMP dimiliki oleh Indofood Agri Resources, dan Indofood Agri Resources ini dimiliki oleh Indofood atau dengan kodenya INDF ya teman-teman. Dan INDF ini dimiliki oleh First Pacific Company Limited. Yang perlu diketahui di sini adalah First Pacific Company Limited ini merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Dan Bapak Antoni Salim ini punya kepentingan dan memegang kendali secara tidak langsung di First Pacific Company Limited. Jadi pada akhirnya ya pemilik dan pengendalinya secara langsung maupun tidak langsung adalah Bapak Antoni Salim teman-teman. Lalu setelah itu kepemilikan efektif melalui Indofood Singapore Holdings Pte Ltd ini termasuk 12,3% kepemilikan langsung Indofood terhadap Indo Agri. Nah teman-teman bisa peroleh informasi ini dari laporan tahunannya, yang berarti di sini kita bisa ketahui Lonsum ini London Sumatera ini diakuisisi untuk menjadi salah satu bagian dari Indofood atau Salim Group. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk struktur organisasi ya teman-teman. Di sini presiden komisarisnya adalah Bapak Mulyonoto atau Bapak Paulus Mulyonoto, sedangkan presiden direkturnya adalah Bapak Benny Chong. Tidak ada perubahan susunan kepengurusan dari 30 September 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022. Jadi kita bisa lanjutkan pembahasannya, kita akan bahas profilnya dari presiden komisaris dan juga presiden direktur. Tapi teman-teman, di sini juga wajib untuk menganalisis profil yang lain, jajaran direktur dan komisaris yang lain, karena untuk mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita masuk ke pembahasan. Kita lanjutkan pembahasan dari struktur organisasinya, Bapak Mulyonoto dan juga Bapak Benny Chong. Di sini kita mulai pembahasan itu dari komisaris utamanya Bapak Paulus Mulyonoto dulu ya teman-teman. Ini Bapak Paulus Mulyonoto usia sekitar 60 tahun. Beliau adalah WNI, pertama kali diangkat sebagai presiden komisaris itu pada 2015. Beliau ini berkuliah ini di S1-nya ada sarjana akuntansi di Universitas Tarumanegara dan juga sarjana manajemen dari Universitas Indonesia. Dan juga S2-nya itu di Magister Sains bidang kebijakan bisnis dan administrasi dari Universitas Indonesia, teman-teman. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai komisaris di ICBP dan sampai sekarang juga masih menjabat. Beliau juga pernah menjabat di Direktur Indofood ini dari 2009 sampai sekarang juga. Dan teman-teman bisa lihat bahwasannya pengalaman dan rangkap kerja dari beliau ini cukup cemerlang ya teman-teman ya. Dan kita masuk ke Bapak Benny Chong.
Ini selaku Direktur Utama dari London Sumatera. Beliau adalah WNI usia sekitar 64 tahun dan pertama kali diangkat ini sebagai Presiden Direktur pada tahun 2009. Beliau sempat berkuliah di Sarjana Akuntansi di Akademi Akuntansi Jayabaya dan juga Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Indonesia. Pengalaman kerjanya juga cukup cemerlang teman-teman. Beliau pernah menjabat di direktur berbagai perusahaan, terutama di Astra Group ya teman-teman ya. Kita bisa ketahui bahwasannya Bapak Muelonoto ini sudah lebih dari 34 tahun di Salim Group, sedangkan Bapak Benny ini lama berkarir di Astra Group, tetapi juga sudah lebih dari 15 tahun menjadi direktur di London Sumatera. Baik Bapak Muelonoto maupun Bapak Benny ini memiliki latar belakang pengalaman yang bagus dan juga pendidikan yang bagus juga teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Bisnis model dari London Sumatera ini sebenarnya cukup sederhana untuk dipahami. Intinya adalah London Sumatera ini memiliki perkebunan yang mana dari perkebunan itu dijual kepada konsumennya dan terutama kepada SIMP. Nah, London Sumatera ini menjalankan bisnis perkebunan itu komoditas utamanya adalah kelapa sawit. Lalu ada berikutnya komoditas karet dan komoditas lainnya yang seperti kakao maupun teh. Lokasi dari perkebunan London Sumatera ini ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan juga Sulawesi, dan per 2022 Desember di tanggal 31 luas lahan perkebunan yang tertanam inti ini mencapai 111.000 hektar. 91.000 hektar itu adalah kelapa sawit, 16.000 hektarnya adalah karet, 4.000 hektar ini ditanam tanaman lainnya seperti kakao dan juga teh. Kemitraan plasma juga banyak, sekitar 35.000 hektar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mau bandingkan dengan perusahaan sawit lainnya, dibandingkan aja nih luas lahannya dan nanti dengan profitabilitasnya seperti apa. Keuntungan utama dari bisnis model seperti London Sumatera ini adalah komoditas CPO kalau kita lihat, karena ini core-nya adalah CPO, kelapa sawit. Ini menjadi salah satu bahan baku energi alternatif yang bagus bagi masa depan. Jadi kalau saya melihat secara objektif sebetulnya CPO ini bagus, tetapi karena Indonesia yang bisa memproduksi dan Indonesia yang punya bargaining power yang kuat sehingga ini banyak dilakukan black campaign. Kalau yang kita melihat seperti itu. Oleh sebab itu, kelemahan utamanya dengan hal tersebutlah CPO banyak mendapat tekanan dari negara besar, sehingga kalau dari bisnis model ya ini kinerja bisnisnya sangat tergantung dari harga acuan komoditas, terutama komoditas CPO teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Ini areanya secara spesifik tadi sudah kita sempat sebutkan, tetapi kalau teman-teman mau secara spesifik mengamati, ya ini kalau kelapa sawitnya, kebunnya itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan juga ada di Kalimantan Timur, teman-teman. Sedangkan kalau komoditas lainnya dan juga pabrikasi ini tersebar. Ini bisa kita lanjutkan pembahasannya. Untuk segmen operasi dari laporan keuangan, kita bisa ketahui dibagi menjadi 4 segmen bisnis. Ini ada produk kelapa sawit, lalu ada karet, ada benih dan juga yang lainnya. Produk kelapa sawit ini adalah menjual kelapa sawitnya dari perkebunan ya teman-teman ya, seluas 91.000 hektar, yang mana 11% dari lahan tersebut berusia di bawah 7 tahun. 8% dari yang ditanam itu usia di bawah 4 tahun, 3% berusia 4-6 tahun, dan 49% ini di usia produktifnya, 40%-nya berusia lanjut lebih dari 20 tahun. Masih produktif biasanya, tetapi produktivitinya lebih rendah. Rata-rata usianya itu di 19 tahun teman-teman. Sehingga PR dari LSIP ini sebenarnya adalah menggantikan tanaman-tanaman yang sudah tua itu dengan tanaman-tanaman yang muda. Itu kan butuh waktu untuk investasi ya, sehingga itu replacement itulah yang perlu dilakukan oleh LSIP. Karena ini rata-rata usianya ya bisa dibilang menengah ke atas ya. Lalu kalau dari karet, perkebunan karet inti Lonsum ini sekitar 16.000 hektar, di mana 13% berusia di bawah 6 tahun, 53% berusia 6-20 tahun, 34% berusia lanjut lebih dari 20 tahun. Dan di segmen benih ini Lonsum merupakan produsen benih bibit kelapa sawit unggul di Indonesia. Lonsum menjual 6,4 juta benih bibit kelapa sawit dengan brandnya itu Sambio di tahun 2022. Dan juga segmen lainnya, ini Lonsum membudidayakan komoditas kakao, teh, dan juga produk lainnya dan menawarkan pengalaman tersendiri bagi konsumennya. Saya lanjutkan pembahasan teman-teman.
Keunggulan kompetitifnya ya teman-teman ya, kalau kita lihat LSIP ini keunggulan kompetitifnya adalah yang pertama, dia dimiliki oleh holding company yang kuat. LSIP ini merupakan bagian dari Salim Group, yang mana Salim Group menjadi perusahaan hulu hilir consumer terbesar di Indonesia teman-teman. Hal ini mempengaruhi seluruh standar operasional, hak istimewa yang bisa diperoleh, dan pada akhirnya berpengaruh ke kinerja perusahaan. Selain itu, kalau yang saya lihat, London Sumatera ini punya lokasi yang strategis dan terdiversifikasi. Lokasi strategis karena ada di Indonesia, kelapa sawit cocok di Indonesia, dan terdiversifikasi tidak hanya di Sumatera. Sumatera pun dibagi, ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan ada juga di Kalimantan. Dengan ini, kalau ada El Nino, La Nina, segala macam, ini dia terdiversifikasi nih. Tinggal tadi ya, PR-nya itu adalah menggantikan tanaman yang sudah usia lanjut itu menjadi tanaman muda. Kita informasikan bahwasanya kita memiliki program YouTube Membership Fast Talk. Di sini kita bisa memberikan pembahasan bedah emiten itu 2 kali seminggu atau totalnya 8 kali sebulan. Yang mana 4 kali sebulan itu diperoleh dari playlist original. Teman-teman bisa tonton secara langsung di YouTube, dan 4-nya lagi ini yang menjadi playlist khusus member Fast Talk. Yang mana di sini berdasarkan analisis yang kita lakukan, top down analysis. Kalau yang 4 yang ori tadi kan ini berdasarkan request ya teman-teman. Jadi dengan ini teman-teman member bisa totalnya mendapatkan 8 bedah emiten di Bursa Saham Indonesia. Dengan ini teman-teman bisa memahami bursa saham dengan lebih mudah dan lebih cepat. Caranya langsung saja klik gabung, dan di situ nanti ada metode pembayaran yang bisa dipilih. Jadi sampai bergabung di YouTube Membership Fast Talk, kita lanjutkan pembahasannya. Kita bahas dari sisi laporan keuangan, kita mulai dari neracanya teman-teman. Kita lihat dari komponen fixed asset dan juga current asset. Kita bisa lihat bahwasannya aset ini secara relatif predictable sekali. Pertumbuhannya itu mudah diprediksi. Ini ciri-ciri bisnis yang bagus adalah predictable ya teman-teman. Pertumbuhan aset ini relatif mudah diprediksi. Komposisi aset itu berupa aset lancar sekitar 41% dan aset tidak lancar sekitar 58%. Dan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 2%-an saja per tahun. Sedangkan pertumbuhan aset lancarnya itu sekitar 9%-an. Sedangkan kas dan setara kas pertumbuhan per tahun sekitar 11%-an. Padahal aset tidak lancar tadi sekitar 2% saja. Hal ini menunjukkan bahwasannya LSIP ini berhati-hati dalam mengelola aset, teman-teman. Nah, kita lanjutkan pembahasan. Dari sisi neraca, sudut pandang yang lain, ekuitas, utang jangka pendek, dan juga utang jangka panjang. Untuk posisi utang ini sebenarnya tidak signifikan. Kita bisa masuk ke ekuitasnya. Rata-rata pertumbuhan ekuitas sekitar 5,24% per tahun. Nah, kita next pembahasannya. Untuk revenue, operating profit, dan juga net profit. Dari sisi revenue, operating profit, dan juga net profit, ini sebetulnya hanya berfluktuasi. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari LSIP. Tetapi kalau kita melihat selama neracanya itu tumbuh, utangnya manageable, ya ini revenue, operating profit, dan net profit ini hanya tinggal menunggu waktu saja dari yang sudah diinvestasikan ya teman-teman ya. Baik dari itu komoditas yang sama maupun komoditas lainnya. Tinggal ada pelebaran bisnis, ekspansinya. Tapi kalau based on 10-11 tahun terakhir, ya ini masih berfluktuasi saja dengan tingkat yang positif. Artinya tidak pernah rugi. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontributor utamanya ya dari sisi pendapatan, kontributor utama itu adalah jelas dari produk kelapa sawit, yaitu sekitar 91% ya teman-teman ya. Dan semua segmen ini hanya berfluktuasi, baik itu produk kelapa sawit, karet, benih, dan juga lainnya, itu hanya berfluktuasi saja, tidak ada tren pertumbuhan, ini hanya berfluktuasi. Yang perlu kita ketahui adalah penjualan dari LSIP itu sebesar 51,24% ini dijual ke SIMP. Yang mana di periode yang sama 9 bulan di tahun lalu itu penjualan ke SMP sekitar 62,97%. Nah, kenapa kita lebih suka LSIP ini dibandingkan AALI? Karena itu tadi, kita melihat nature business CPO itu punya tekanan, punya campaign yang cukup kuat ya. Sehingga kita lebih menyukai perusahaan itu dengan adanya safety. Ini kan langsung dijual ke SIMP, sudah ada pembeli pastinya ke SIMP. Dengan harga ya kita bisa pakai harga rata-rata. Di situ berarti bahwasannya LSIP ini punya induk yang siap menerima produk dari LSIP. Itu yang kita suka, makanya kita lebih condong ke LSIP teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan.
Kita lanjutkan pembahasan dari kontribusi hasil segmen, teman-teman. Hasil segmen ya tentu saja masih sama ya. Ini hasil segmen dilihat bisa kelihatan langsung dari produk kelapa sawit, kontributor utamanya. Dan hal yang sama juga adalah dari segmen-segmen lainnya, hasil segmen ini juga berfluktuasi. Artinya tidak ada pertumbuhan yang menunjukkan tren positif, hanya naik turun saja, berfluktuasi saja. Yang perlu diketahui lagi bahwasannya segmen karet ini hasil segmennya justru negatif ya teman-teman ya, terutama dari 2014. Nah, justru benih yang ini hasilnya positif walaupun di 2018, 19 dan 2020 ini sempat mengalami kerugian negatif. Hasil segmen itu kita peroleh nilainya itu sebelum memperoleh laba operasi, artinya di atasnya laba operasi teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan teman-teman. Arus kas. Ada arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Sisi positifnya adalah arus kas operasi ini selalu bernilai positif dari tahun ke tahun selama 10-11 tahun terakhir. Sisi positif lainnya adalah LSIP ini rajin dalam berinvestasi, artinya membeli aset tetap, dan juga rajin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Tetapi sisi yang perlu dicermati juga adalah arus kas operasi ini hanya berfluktuasi saja dari 10-11 tahun terakhir. Seperti itu. Kita lanjutkan pembahasan teman-teman. Kita informasikan bahwasanya kita sudah bisa menerima super komen dan juga super thanks. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah memberikan super komen dan juga super thanks. Sepenuhnya yang teman-teman berikan ini untuk kita mengembangkan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi kita, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia dan pada akhirnya bisa membantu Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih, kita sampaikan untuk teman-teman yang ingin memberikan ini bisa klik titik 3 dan klik bagian terima kasih. Kita lanjutkan pembahasannya. Dari sisi rasio profitabilitas, ada operating profit, net profit margin, dan juga return on equity serta return on asset. Sebetulnya fluktuasinya sama, naik turun ya teman-teman. Kita bisa kelihatan langsung. Rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 16,25% per tahun, dan rata-rata return on equity ini sekitar 8,06% per tahun dalam 10-11 tahun terakhir. Sebetulnya fluktuasinya pada tingkat yang relatif moderat ke arah tinggi ya. Net profit margin di 16% ya, saya rasa ini cukup tinggi. Dan return on equity di 8% itu bukan yang rendah gitu, moderat ya ke arah tinggi, tetapi tidak bisa dikatakan tinggi juga kalau return on equity-nya. Net profit margin-nya bisa. Kita lanjutkan pembahasan teman-teman. Rasio likuiditas. Cash ratio dari kuartal 3 2023 itu menunjukkan di angka 648%, artinya risikonya sangat rendah. Ini kita bisa lanjutkan pembahasan karena risikonya sudah jelas sangat rendah. Dari rasio solvabilitas ini juga menunjukkan risiko yang sangat rendah karena operating profit ini bisa mengcover 1246 kalinya dari interest expenses yang dimiliki. Ini bisa terjadi ya karena utang jangka panjang maupun utang jangka pendeknya LSIP itu sangat kecil. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan. Selama 10-11 tahun terakhir, dividen ini selalu dibagikan oleh LSIP kepada pemegang sahamnya. Nah, dividen yield di sini adalah tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividen yield aksen, ya di harga penutupan tahun 2013. Kita ingin melihat kalau long hold investor membeli saham LSIP dari dividen yield ini. Nah, rata-rata dividen yield per tahun itu sekitar 2,92%. Kalau dividen yield aksen itu sekitar 2,07%. Karena penutupan di 2013 harganya di 1.900 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lanjutkan pembahasan. Untuk sisi valuasinya, valuasi dari LSIP. Valuasi dari LSIP selama 10-11 tahun terakhir kita cek dan kita analisis datanya. Kita pakai discounted cash flow dan juga price brand pakai PE ratio. Nah, discounted cash flow ini asumsinya masih sama. Yang pertama, cash flow per share diganti dengan earning per share. Estimasi earning per share ini pakai rata-rata, itu sekitar 100,73 rupiah per lembar. Discount rate-nya sebesar 12 karena utangnya kecil sekali. Dan juga ukuran perusahaannya mid cap ke arah big cap. Ini sebetulnya di 15 bisa, di 12 bisa, tapi kita pakai angka 12 karena kita cukup confident dengan laporan keuangannya dan kinerja bisnisnya. Lalu growth rate di angka 5,24%, kita asumsikan ini bisa bertahan 10 tahun ke depan setelah kondisi bisnis itu pada kondisi yang major bisa bertahan 30 tahun ke depan.
pada tingkat yang konservatif di 5%. Nah, hasil perhitungannya pakai DCF itu sekitar Rp1.420 per lembar. Sedangkan kalau kita pakai price brand dengan PI rasio, rata-rata PI rasionya itu sekitar 16,48, artinya valuasi dengan price brand pakai PI rasio sekitar Rp1.660 per lembar. Kita bandingkan dengan harga sekarang itu sekitar 855, ini harga penutupan 18 Februari 2024, teman-teman. Artinya masih sangat undervalue. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kesimpulannya adalah LSIP ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer non-cyclical dengan bisnis utama adalah perkebunan kelapa sawit. LSIP punya neraca yang sangat solid dan kemampuan mencetak laba bersih yang konsisten dengan tingkat yang berfluktuasi saja. Rasio profitabilitas tadi di angka moderat ke arah tinggi. Arus kasnya positif dan tingkat dividen yang relatif menengah. Di harga saat ini di 855, kami rasa LSIP berada di bawah valuasi bisnisnya. Tetapi untuk tindakan akumulasi, kita informasikan pada rekan-rekan untuk selalu mencari tahu langkah ke depan perusahaan akan seperti apa dan disesuaikan dengan modal investasi yang dimiliki. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman melakukan investasi dan selalu lakukan analisis lebih lanjut karena setiap tindakan investasi mengandung risiko. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah membantu dalam terciptanya video ini. Lalu komen di bawah ingin dibahas video apa, karena teman-teman member ini menjadi prioritas kami untuk kita dengarkan apa yang ingin dibahas. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang.